kita kembali ke perkuliahan pengantar fisika matematik di minggu ke-11 di hari kedua. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi eksponen natural, kemudian menentukan integral tak tentu dari eksponensial U dan variannya. Kemudian kita lanjutkan dengan fungsi eksponen dan logaritma umum ya. Jadi kalau ini adalah logaritma natural, kita akan lanjutkan ke logaritma umum, itu log. Berarti kalau log itu eksponensial, log itu adalah perpangkatan 10. Kalau logaritma natural itu eksponensial. Sama dengan 2, bla 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 pangkat berapa gitu. Oke ya. Kemudian menentukan turunan dari fungsi logaritma umum ya. Oke. Jadi maaf. Oke. Nah, kemarin kita sudah mempunyai bagaimana cara mengintegralkan atau turunan dari ln x. Ya, ternyata dia adalah monoton naik. Dia monoton naik gitu ya. Sehingga dia memiliki inverse. Inverse-nya seperti ini. Nah, anggaplah misalnya kita punya x sama dengan eksponensial y. Jadi x sama dengan eksponensial y. Maka nilai y itu sama dengan ln x gitu. Oke. Jadi sifatnya adalah, nah kalau kita punya eksponensial y sama dengan ln x, berarti kalau saya masukkan ke dalam eksponensial ln x, itu nilainya adalah x. Kemudian juga di sini kan x ya. Jadi ln x-nya adalah ini kali eksponensial pangkat y sama dengan ini ke depan menjadi y ln e. Ln e sendiri nilainya adalah 1. Maka ini adalah y. Oke. Nah, bilangan e adalah bilangan real positif yang memenuhi bahwa ln e ini sama dengan 1. Maka kalau kita batasi integral 1 sampai e 1 per t dt, berarti nilainya adalah sama dengan ln e itu akan sama dengan 1. Itu ya. Nah, nilai e-nya itu adalah 2,7181828459045 gitu ya. Dan seterusnya, dan ini kita sebut sebagai bilangan natural. Bilangan natural. Oke. Maaf. Nah, fungsi eksponen adalah fungsi eksponensial adalah fungsi eksponen, di mana e pangkat r itu sama dengan eksponensial ln e pangkat r atau eksponensial eksponensial pangkat r ln e atau eksponensial r ya. Jadi sebenarnya sama saja, ini adalah fungsi eksponen intinya adalah. Jadi e pangkat r bisa ditulis menjadi lebih sederhana menjadi eksponensial r gitu ya. Nah, ada yang menarik bahwa fungsi eksponen itu berbeda dengan fungsi pangkat. Pada fungsi pangkat yang merupakan peubah adalah bilangan yang dipangkatkan.
pada fungsi eksponen yang merupakan perubahan adalah pangkatnya. Jadi bedanya adalah kalau x pangkat 2 variabelnya x, sedangkan eksponensial pangkat 2 eksponensial pangkat x perubahannya x ini. Jadi bedanya di sana. Jadi kalau x pangkat 3 perubahannya adalah fungsi x-nya. Eksponensial pangkat r perubahannya adalah x-nya. Gitu ya. E-nya sendiri nilainya dia konstan. Gitu. Jadi ln x itu sama dengan x untuk x lebih besar dari 1, lebih besar dari 0. Ln pangkat y sama dengan y. Nah, selain itu juga sebenarnya ini ada sifat dari perpangkatan bahwa eksponensial pangkat a tambah b itu sama dengan eksponensial a kali eksponensial b. Ya. Sebenarnya ini bisa menggunakan sifat logaritma. Ln eksponensial a tambah b sama dengan, ini kan sifat ininya ya, perpangkatannya bisa ke depan a tambah b kali ln e ya. Jadi nanti bisa disederhanakan menjadi a ln e ditambah b ln e. Nah, balikin lagi ke tempat semula, ke perpangkatan di sini menjadi ln e pangkat a ditambah ln b ln e pangkat b. Nah, kemudian kita tahu kalau ln ditambah ln lagi itu sama saja dengan perkalian ln dikalikan komponennya eksponensial a kali eksponensial b. Nah, ini maka e pangkat a tambah b sama dengan eksponen e pangkat a dikalikan e pangkat b. Oke. Nah, oke, kita lihat turunan dari y sama dengan e pangkat x. Misalnya kita lihat x itu sama dengan ln y, maka dx per dy itu sama dengan 1 per y ya. Y nya sendiri adalah oke. Oke, coba perhatikan bahwa saya mau pindahkan dalam artian gini. Ini kan dx per dy ya. Saya pindahkan dy-nya ke atas ya, dx-nya ke bawah, sehingga ataulah intinya adalah bahwa y sama dengan 1 per dx per dy ya, gitu yang ini. Jadi sebenarnya y sama dengan 1 per dx per dy sama dengan dy per dx. Kenapa? Ini kan dy-nya pindah ke atas gitu. Nah, coba perhatikan bahwa d per dx untuk fungsi y, ini kan fungsi y ya. Fungsi y sebenarnya sama dengan eksponensial x. Kenapa? Ini adalah y sendiri. Jadi eksponensial y diturunkan terhadap x, eksponensial x diturunkan terhadap x itu adalah dirinya sendiri. Jadi secara sederhananya jika kita punya misalnya d per dx pangkat 2x gitu ya, maka ini sebenarnya adalah d per dy
Eksponensial Y itu ya dirinya sendiri eksponensial Y gitu ya, kecuali nanti ini D per dx eksponensial 2x nih. Kalau seperti ini nanti ada aturannya lagi bahwa dia adalah anggaplah sama dengan Y gitu. 2x sama dengan Y, maka ini eksponensial 2x. Nah, Y-nya sendiri kan dia turunan fungsi, berarti dia harus dy per dx ya, dy per dx ya. Atau dy per dx adalah turunan ini 2x. Jadi 2 eksponensial 2x gitu. Nanti di depan ada lagi ya. Nah, dengan demikian, dengan hasil sebelumnya, maka integral dy per dx dengan y sama dengan x dx itu sama dengan y-nya sendiri, ya kan? Tambah c. Ya, ini adalah dy per dx-nya sendiri tadi adalah eksponensial x. Jadi eksponensial x dx itu sama dengan eksponensial x tambah konstanta. Kenapa? Karena ini adalah integral tak tentu, ya. Integral tak tentu. Oke. Nah, misalnya sekarang tentukan dy per dx bila y sama dengan eksponensial pangkat x kuadrat. Ya, coba perhatikan bahwa y-nya sendiri sama dengan eksponensial x kuadrat. Maka kita misalnya adalah f itu sama dengan x kuadrat. Maka dy per dx sama dengan eksponensial jadi kita samakan f sama dengan x kuadrat. Maka dy per dx itu sama dengan dy per df per dx. Ya, dy per df-nya itu adalah ini, berarti ini sama dengan e pangkat f. Dy per df untuk fungsi ini adalah f dulu. Nah, df per dx itu adalah ini, turunkan ini sama dengan 2x. Jadi di sini adalah 2x. F-nya masukkan lagi menjadi eksponensial pangkat x kuadrat 2x. Gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya turunan parsial ya. Kenapa? Kan dengan memisalkan bahwa fungsi yang atas ini sebagai sebuah fungsi baru gitu. Nah, misalnya tentukan integral x pangkat eksponensial integral x kali eksponensial x kuadrat dx. Nah, kita tahu misalkan u sama dengan x kuadrat, maka du itu sama dengan 2x dx. Jadi kita misalkan ini x kuadrat sama dengan u, jadi masukkan ini jadi u, berarti x dx itu sama dengan setengah du gitu. Setengah du, masukkan setengah du. Coba kita perhatikan bahwa ini adalah setengah integral eu du, ya, itu sama aja dengan ya u-nya kita bisa, ya tadi kan di permasalahan sebelumnya kalau integral ex dx, nah sekarang x-nya ganti dengan u, maka kita dapatkan setengah eu plus c. Kenapa? Karena ini integral tak tentu ya, jadi kita nggak tahu besar batasnya berapa, jadi integral secara umum saja. Nah, u-nya masukkan lagi sama dengan x kuadrat.
Jadi setengah eksponensial X kuadrat tambah C ya. Oke. Ya Allah. Nah, oke. Sekarang dy per dx, tentukan dy per dx bila y sama dengan x kali eksponensial pangkat 2x ya. Nah, caranya adalah kita tahu, anggaplah y sama dengan fx gx. Kenapa? Karena ini fungsi sendiri, ini adalah fungsi sendiri. Oke. Maka dy per dx itu sama dengan gx kali df per dx ditambah fx kali gx per dx. Nah, fx-nya sama dengan x, berarti gx-nya di sini tetap eksponensial 2x. Ininya adalah turunan dari x, berarti 1 ditambah fx-nya berarti ini x dikalikan dgx atau eksponensial turunan dari eksponensial 2x. Coba ini adalah 2x ya. Berarti ini hasilnya adalah 2 kali eksponensial 2x. Berarti sama saja dengan eksponensial 2x ditambah 2x eksponensial 2x. Atau 2x tambah 1 eksponensial 2x. Ini adalah dy per dx untuk soal nomor 1. Oke, soal nomor 2. Tentukan integral eksponensial akar x dibagi akar x dx. Nah, kita misalkan bahwa u-nya sama dengan akar x atau x pangkat setengah. Maka du itu sama dengan setengah eksponensial x pangkat minus 1 minus setengah dx ya. Atau ini adalah nilainya sama dengan 2du sama dengan apa ini? Dx per akar x gitu ya. Oke. Nah, integral ini menjadi integral eksponensial pangkat u. Nah, berarti dx per akar x ini adalah 2du sama dengan 2 integral eksponensial u du atau sama dengan 2 kali eksponensial u tambah konstanta. Oke, sama dengan 2 u-nya masukin lagi sebesar akar x eksponensial akar x ditambah konstanta. Ini untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 3 ya, nomor 3. Misalkan u-nya sama dengan 2x. Maka du itu sama dengan 2dx ya. Oke, berarti dx itu sama dengan setengah du. Masukkan integral. Oh iya. Batasnya dulu lihat. X-nya 0 dan 1. Berarti u-nya itu kalau x-nya 0 itu sama dengan 0, u-nya sama dengan 1. U-nya ketika x sama dengan 1, berarti dia adalah 2. Berarti batasnya sekarang kita ubah menjadi 0 sampai 2. Kenapa? Yang tadinya batasnya terhadap x, sekarang batasnya terhadap u.
Kemudian eksponensial U dx. Dx-nya itu adalah setengah U. Berarti setengah du atau setengah integral 0 sampai 2 eksponensial U du. Kemudian setengah, ya, ini menjadi eksponensial U batasnya 0 sampai 2, ya. Oke. Nah, masukkan sama dengan setengah, masukkan U-nya 2, eksponensial 2 minus eksponensial 0 ini, ya. Atau sama dengan setengah, ya. Maaf, saya hapus di sini, ya. Jadi nilainya sekarang sama dengan setengah eksponensial 2 minus bukan minus 0, minus 1. Minus 1. Ini nilainya. Oke, untuk nomor 4 silahkan kerjakan sendiri, ya. Oke. Fungsi eksponen A pangkat X. Jika A lebih besar dari 0 dan R adalah rasional, maka A pangkat R itu sama dengan eksponensial ln A pangkat R atau eksponensial R ln A, ya, atau sama dengan eksponensial R ln A, eksponensial E pangkat R ln A, ya. Jadi kita definisikan sekarang kalau ada sebuah fungsi A pangkat X, ya, sama dengan eksponensial X ln A. Nah, jika A sama dengan E, maka AX sama dengan X ln E. Ln E-nya sendiri adalah 1. Jadi E pangkat X sama dengan E pangkat X, konsisten, ya. Sifat-sifat eksponen, ya. Seperti sebelumnya, kalau A pangkat X tambah Y sama dengan A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Kalau misalnya minus, berarti A pangkat X minus Y misalnya sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y, ya. Kalau A pangkat X dipangkatkan lagi dengan Y itu sama saja dengan perkalian. Jadi A kali X XY. A pangkat XY. Kalau AB dipangkatkan X itu adalah AX dikalikan BX. Kalau A per B dipangkatkan X, maka ini sama dengan AX dibagi BX, gitu. Oke, ini udah. Nah, oke, sekarang kita turunkan D per DX, ya. D per DX dari AX, ya. A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Nah, kenapa seperti ini? Coba kita perhatikan bahwa AX itu sama dengan eksponensial X ln A. Jadi kalau saya turunkan D per DX dari AX itu sama aja dengan E pangkat X ln A. Nah, dia ln A ini karena nilai A-nya konstan, ya, maka ini dianggap sebagai sebuah konstanta, ya. Ya, oke. Ya, udah. Oke, karena dianggap konstanta, jadi ini hasilnya adalah ln A kali D per DX, ya. Eksponensial maaf. Ya, oke.
Nah, ini jadi sekarang dianggap sebagai U sama dengan X ln A. D per dx ya, itu sama dengan D per du per dx gitu ya. Nah, turunkan saja dulu gitu ya, D per du nya, hasilnya tetap sama. Jadi ini adalah hasilnya E pangkat X ln A, yang ininya adalah X ln A diturunkan terhadap X, jadi sisanya adalah ln A. Oke ya, D per dx AX, A pangkat X gitu ya, atau E pangkat X ln A itu adalah E pangkat X ln A dikalikan ln A. Ini adalah A pangkat X ya, gitu hasilnya. Ini benar ya gitu. Oke, kalau integral AX dx gitu, ya dia adalah A pangkat X per ln A tambah konstanta ya, dengan A tidak sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, ln A nya jadi 0, dan 1 pangkat X ya 1 gitu, hasilnya ya tak berhingga, jadi ya tidak memiliki makna apapun. Contoh, Y sama dengan 2 pangkat akar X. Oke, coba perhatikan, ini bisa disederhanakan sebenarnya ya, dengan cara U sama dengan akar X, maka X nya sendiri adalah U kuadrat. Jadi kalau dx itu adalah 2U du. Oke, jadi dy per dx itu sama dengan dy per du per dx. Jadi U nya sama dengan akar X gitu ya. Nah, dy per du nya berarti ini adalah d per du untuk 2 pangkat U ya, du per dx. Nah, turunan du per dx nya ini adalah turunan ini, berarti du itu sama dengan 1/2 akar X dx ya. Jadi ini 1/2 akar X dx. Nah, sekarang coba perhatikan bahwa nilai ini ya, D per du untuk 2U itu sama saja dengan 2U ln U gitu. Ln AA nya 2 ln 2, berarti E pangkat U ln 2 berarti ya, karena ini adalah 2. A pangkat U berarti 2 pangkat U ln 2 gitu, dikalikan dengan ini 1/2 akar X dx. Nggak usah ya, nggak usah ada dx lagi, karena kan yang dicari adalah du per dx. Maaf, ini hasil punya akar 2 akar X, 2 akar X ln 2 dibagi 2 akar X ya, itu caranya. Jadi intinya adalah, jadi ini dianggap sebagai fungsi baru gitu ya. Maaf, jadi dimisalkan sebagai fungsi baru. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jadi tentukan integral
X kuadrat 5 pangkat X pangkat 3 dx. Nah, berdasarkan aturan bahwa integral eksponensial A pangkat X dx itu sama dengan A pangkat X per ln A tambah konstanta. Nah, sekarang coba kita lihat bahwa misalkan U-nya sama dengan X pangkat 3. DU-nya berarti sama dengan 3X kuadrat dx. Atau X kuadrat dx itu sama dengan 1/3 DU. Maka integral ini itu akan sama dengan integral 5 pangkat U X kuadrat dx itu adalah 1/3 DU atau sama dengan 1/3 integral 5U DU atau sama dengan 1/3 melihat, coba perhatikan persamaan ini ya, ini menjadi 5 pangkat X pangkat 3 per ln 5 ditambah konstanta ya, atau bisa sederhanakan menjadi 5X pangkat 3 dibagi 3 ln 5 tambah konstanta. Oke, ini adalah definisi umum untuk logaritma umum ya. Definisi untuk logaritma umum. Untuk log A untuk X ya. Misalkan A-nya lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, kita definisikan bahwa Y sama dengan log AX atau X sama dengan A yang dari sini A pangkat Y. Misalnya A pangkat 5 atau A pangkat 8 gitu ya. Nah, ini adalah Y-nya. Berarti kalau misalnya A-nya bisa bebas selama lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Oke, contoh misalnya A sama dengan E, maka dia hasilnya adalah log E X, berarti logaritma natural. Log E itu adalah ln logaritma natural. Ya, dan ini adalah bentuk konversinya ya. Y sama dengan ln X itu berarti Y sama dengan eksponensial pangkat X. Atau saya punya Y sama dengan AX, maka Y-nya adalah log AX. Ini bentuk inversinya, bentuk umum. Jadi ini adalah bentuk umum. Oke. Nah, Y sama dengan log AX, maka EX sama dengan A pangkat Y. Maka kita ubah menjadi bahwa ln X sama dengan ln A kali pangkat Y atau Y kali ln A. Maka Y-nya sendiri sama dengan ln X per A. Ya, Y apa? Log AX. Log AX itu sama dengan ln X dibagi ln A. Log AX berarti ln X dibagi ln A. Maka turunan ini ya, turunan D per dx log AX gitu ya, logaritma A terhadap fungsi X itu adalah 1 per X ln A. Oke, contoh ya. Nah, cari dy per dx jika ini adalah nilainya
Y sama dengan log 10 X kuadrat tambah 1. Maka ini kita gunakan DY, misalkan dulu bahwa U sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka DU itu sama dengan 2X dx. Kemudian dy per dx untuk dy per dx itu ada berarti dy per du per dx. Nah, sama dengan dy ini u. dy per du per dx. Nah, dy per du nya itu berarti d per dx du log 10 untuk u dikalikan dengan du per dx atau 2x. Nah, ini d per du dari log 10u itu sama dengan 1 per u ln 10 dikalikan 2x ya. Nah, coba perhatikan kalau misalnya dy per dx itu sama dengan 2x per u. U-nya adalah x kuadrat tambah 1 ln 10. Coba perhatikan. Nah, ini aturannya. Ya. Kok kayak gini lagi? Ya. Nah, ini diubah menjadi U, ini menjadi U. Berarti A-nya tadi 10, berarti ln 10. Berarti U-nya adalah X kuadrat tambah 1 ln 10. Nah, coba turunkan ini. Ya. Turunkan. Coba kita lihat aturannya ya. Ini. Maaf. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi bentuk 10 pangkat X kuadrat itu bisa diubah menjadi eksponensial X kuadrat ln 10. Ya. Bentar dulu, lihat aturannya dulu. Aturannya ini, maaf. Berarti ini sama saja dengan eksponensial 10 pangkat X kuadrat. Ya Allah ya Rabbi. U sama dengan X kuadrat, du berarti sama dengan du per dx sama dengan 2x. Berarti ini adalah dx, d 10 pangkat u per du per dx. Berarti ini adalah 10 pangkat u ln 10 dikalikan du per dx 2x. Berarti nilainya sama dengan 2x 10 pangkat u nya adalah x kuadrat ln 10. Oke. Kalau ini, kalau integral ini kita misalkan dulu u nya sama dengan
3x, maka du per dx sama dengan du sama dengan 3dx, atau dx sama dengan sepertiga du. Nah, ini berarti sepertiga, batasnya 0 sampai, masukkan x nya 1 ke sini, berarti u nya adalah 3. Kenapa? Karena batas integralnya jadi du. 5 pangkat u du. Nah, bentuk integral seperti ini menjadi sepertiga. Hasilnya itu adalah 5 pangkat u per ln 5. Kenapa? Nah, coba lihat aturannya. Nah, ini lihat. Lihat ini aturannya, bahwa integral 5 pangkat u, x-nya a-nya 5, x-nya adalah u, itu sama dengan a pangkat x atau 5 pangkat u per ln 5, ya. Nah, ditambah konstanta. Oh, nggak usah karena ini ada syarat batas, ya. 0 sampai 3. Kenapa? Karena batasnya sekarang terhadap u. Ini menjadi 1 per 3 ln 5. Ini menjadi, memang ini 3. 5 pangkat 3 5 pangkat 3 minus 5 pangkat 0, 1. Oke, ini solusinya. Nomor 3 silahkan dikerjakan sendiri, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk penjelasan lebih lanjut, ini saya dapatkan seluruh persentase ini dari perkuliahan Prof. Hendra Gunawan, ya. Silakan cari link YouTube-nya atau website dari Prof. Hendra Gunawan. Cari saja, clue-nya adalah Prof. Hendra Gunawan, searching, nanti akan didapatkan websitenya. Lebih lengkap sebenarnya dari penjelasan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.